Hai Sobat Pasar Modal, kembali lagi bersama gua Fajar Sidik, perencana keuangan. Ya, kembali lagi channel kesayangan kita yaitu adalah Seni Pasar Modal. Di program kesayangan kita juga yaitu adalah Nanam Fulus. Salah satu program yang dimana mencari solusi lo tentang masalah-masalah keuangan yang lu hadapi. Tentunya tujuannya untuk mencapai financial freedom. Nah, Sobat Pasar Modal, ini kita akan ada tema cukup menarik nih tentang yang namanya adalah ekonomi moneter. Kenapa ini dibilang menarik? Karena ekonomi moneter ini akan berdampak ke segala hal ini. Pertama ke uang lu, kedua tentunya ke yang namanya apa yang bisa lu belanjain. Kalau misalkan kebijakan moneter dan segala macamnya itu terjadi stagflasi ataupun lainnya. Yang ketiga tentunya akan berpengaruh terhadap yang namanya investasi lu juga. Jadi penting banget bagi lu sebagai perencana keuangan ataupun sebagai lu yang ingin menuju financial freedom mengetahui dan mempelajari mengenai ekonomi moneter. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk komen kalau misalkan ada yang ingin lu tanya ataupun hal lainnya. Oke, kita mulai aja. Check it out. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan yang pertama, peranan dalam fungsi uang dalam perekonomian tentunya. Dua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. Ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem moneter internasional. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme atau bagaimana penciptaan uang, tingkat bunga atau suku bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Selain itu juga, kemampuan menganalisis beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Bank sentral dalam hal ini di Indonesia yaitu adalah Bank Indonesia merupakan bank yang diberi kewenangan untuk mencetak uang dan mendistribusikan kepada masyarakat. Biasanya nih Sobat Pasar Modal, jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal berupa uang kertas dan uang logam serta uang giral yang berbentuk cek. Uang kartal yang beredar di masyarakat sebagian uang ditabung di bank atau diinvestasi di lembaga kustodian bukan selain bank. Bank berfungsi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak ketiga. Uang yang beredar di masyarakat juga perlu diatur jumlahnya. Tentunya hal ini agar dapat mempengaruhi terhadap perekonomian secara makro, yaitu hendak dicapai oleh pemerintah, yaitu stabilitas terhadap ekonomi, stabilitas terhadap nilai tukar, berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan, serta meningkatkan pertumbuhan dari ekonomi sendiri. Bayangin, sekarang nilai tukar uang kita melemah. Berdampaknya banyak. Salah satunya tingkat suku bunga kita naik. Hal ini berdampak kepada apa? Salah satunya KPR. Banyak yang dimana Gen Z ataupun golongan pekerja yang sekarang produktif, hampir 60 bahkan 80% itu tidak mampu membeli rumah. Karena kenapa? Karena kenaikan gaji yang dia dapatkan
atau upah yang didapatkan tiap bulan atau take home pay yang didapatkan tidak selaras dengan kenaikan inflasi, tidak selaras dengan kenaikan KPR. Inilah menyebabkan terjebaklah golongan anak muda, kalangan anak muda terhadap yang namanya piutang. Di mana piutangnya itu bukan lagi jangka menengah tapi jangka panjang yang ditawarkan oleh bank-bank, baik bank-bank konvensional maupun bank-bank yang namanya modern. Dan akhirnya menjadi perdebatan yang cukup menarik. Perdebatan yang menarik itu adalah apakah uang untuk membeli rumah itu penting? Silahkan komen di bawah ini kalau lu tahu jawabannya atau lu tim yang mana. Nanti gua akan ngebahas dari salah satu yang lu pilih yang mana ya. Oke, itu aja bisa gue sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Gue Fajar Siddiq pamit. See you, bye-bye.